Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik, Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bertatap maya pada pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait pendekatan konstruktivisme. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anindya Srinawangsi dengan NPM 222151135. Saya sebagai moderator dan presentator kedua. Saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Wiska Adua Budiarsi dengan NPM 222151144 selaku presentator pertama. Lalu ada Syifa Nurul Hidayati dengan NPM 222151151. Next. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang pertama terkait teori belajar konstruktivisme menurut para ahli. Kepada Wiska Adua Budiarsi, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk mempresentasikan hasil temuan saya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang teori belajar konstruktivisme menurut para ahli. Next. Pengertian teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu berdasarkan pengalaman, interaksi, dan refleksi. Teori ini memandang peserta didik bukan sebagai penerima informasi pasif, tetapi sebagai subjek aktif yang menciptakan makna dari apa yang mereka pelajari. Next. Di sini, menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Jane Piaget berpendapat bahwa pembelajaran terjadi melalui proses aktif di mana individu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. Proses ini melibatkan dua mekanisme utama. Yang pertama yaitu asimilasi. Asimilasi adalah mengintegrasikan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah menyesuaikan struktur kognitif yang ada untuk mengakomodasi informasi baru. Yang kedua yaitu menurut Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, konsep penting dalam konstruktivisme meliputi yaitu yang pertama scaffolding, dukungan sementara yang diberikan oleh guru atau teman sebaya untuk membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu bahasa sebagai alat berpikir. Bahasa memainkan peran penting dalam membangun pengetahuan karena membantu individu mengorganisasi pikiran dan berkomunikasi. Next. Yang ketiga yaitu menurut Brunner. Jerome Brunner memperluas teori konstruktivisme dengan menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun konsep berdasarkan pengalaman mereka. Ia mengembangkan tiga mode representasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu enaktif, belajar melalui tindakan langsung. Yang kedua yaitu ikonik, belajar melalui gambar atau visualisasi. Yang ketiga simbolik, yaitu belajar melalui simbol-simbol seperti bahasa. Brunner juga memperkenalkan konsep discovery learning, di mana siswa didorong untuk menemukan sendiri prinsip-prinsip atau konsep-konsep baru melalui eksplorasi. Yang keempat yaitu menurut Ernst von Glasersfeld. Menurut Ernst von Glasersfeld berpendapat bahwa pengetahuan tidak mencerminkan realitas objektif, tetapi merupakan hasil konstruksi individu berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Menurutnya, pembelajaran adalah proses subjektif yang unik bagi setiap individu. Yang kedua yaitu pengetahuan bersifat adaptif, artinya membantu individu untuk bertahan dan berfungsi dalam lingkungan mereka. Next. Yang terakhir yaitu menurut David Jonasson.
David Jonathan menekankan pentingnya pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning) dalam konstruktivisme. Ia percaya bahwa siswa belajar paling baik ketika mereka terlibat dalam tugas-tugas kompleks yang relevan dengan dunia nyata. Menurutnya, pembelajaran harus bersifat kontekstual dan siswa perlu dilibatkan dalam aktivitas kolaboratif untuk membangun pemahaman bersama. Next. Konsep utama dalam konstruktivisme yang pertama yaitu pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik, bukan ditransfer langsung dari guru. Yang kedua yaitu pembelajaran bersifat generatif, di mana siswa menciptakan makna dari apa yang dipelajari. Yang ketiga yaitu guru berperan sebagai fasilitator yang membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi dan refleksi. Yang keempat yaitu interaksi sosial dan pengalaman nyata sangat penting dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu penekanan pada pembelajaran berbasis konteks di mana siswa mengaitkan konsep baru dengan pengalaman mereka sebelumnya. Next. Adapun implikasi dalam pembelajarannya, yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa atau student centered. Yang kedua yaitu siswa didorong untuk berpikir kritis, memecahkan masalah dan bekerja secara kolaboratif. Yang ketiga yaitu guru menciptakan situasi atau tugas yang relevan untuk memancing rasa ingin tahu siswa. Yang keempat yaitu penilaian lebih menekankan pada proses pembelajaran daripada hasil akhir semata. Mungkin dicukupkan untuk pematerian yang pertama, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Wiska yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua terkait konstruktivisme dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Nah, konstruktivisme ini merupakan suatu paradigma dalam pembelajaran yang menegaskan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif, melainkan dikonstruksi secara aktif oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman sebelumnya. Secara etimologis, konstruktivisme berasal dari kata konstruktif yang berarti membangun, serta sufiks isme yang merujuk pada suatu aliran atau paham. Dengan demikian, konstruktivisme ini dapat diartikan sebagai suatu teori yang menekankan proses pembangunan pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik. Dalam perspektif konstruktivistik, proses pembelajaran bukanlah sekadar transfer ilmu pengetahuan atau informasi dari guru ke siswa, melainkan suatu mekanisme di mana peserta didik secara aktif membangun pemahaman melalui pengolahan kognitif yang mendalam. Oleh karena itu, pembelajaran dalam konteks ini harus mengandung model pembelajaran kooperatif seperti pembelajaran penemuan atau discovery learning dan belajar bermakna atau meaningful learning. Untuk itu, penerapan teori konstruktivistik ini sebaiknya diterapkan pada peserta didik yang sudah mampu berpikir secara kritis. Peran guru dan peserta didik menurut teori konstruktivistik ini bahwa peran peserta didik sebagai konsumen ide telah bergeser ke arah peran produsen ide. Sementara itu, peran guru tergeser dari peran penghambat proses pembelajaran yang sering terjadi secara tidak sengaja menjadi peran fasilitator proses pembelajaran. Untuk itu, perlu pembenahan pendidikan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan konstruktivistik ini, agar peserta didik dapat mencapai potensinya secara maksimal, mengingat konsep konstruktivistik ini mengubah peserta didik yang pasif menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini menjadikan peserta didik secara aktif dapat mengkonstruksi pengetahuan dan pemikiran mereka lebih dari sekedar pengetahuan mekanis dari guru atau dari buku teks. Teori ini muncul sebagai antisipasi terjadinya masalah tersebut. Nah, guru ini tidak lagi berperan secara dominan dalam suatu proses pembelajaran, melainkan hanya bertindak sebagai fasilitator yang harus mampu menstimulus atau merangsang pemikiran siswa dan memberikan dorongan kepada peserta didik agar peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Next. Nah, di sini peran guru dan peserta didik sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya tadi bahwa peran guru dan peran peserta didik menurut teori ini adalah bahwa peran peserta didik sebagai konsumen ide telah bergeser ke arah peran produser ide. Sementara itu, peran guru tergeser dari peran penghambat proses pembelajaran yang sering terjadi secara tidak sengaja menjadi peran fasilitator proses pembelajaran.
Guru tidak lagi berperan secara dominan dalam suatu proses pembelajaran, melainkan hanya bertindak sebagai fasilitator yang harus menstimulus atau merangsang dan memberikan dorongan kepada peserta didik agar peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran konstruktivistik ini memiliki keunggulan dalam membangun kebebasan, realitas, dan sikap serta persepsi positif belajar sebagai modal belajar. Karena belajar membutuhkan kebebasan, peserta didik tidak akan dapat belajar secara maksimal tanpa adanya kebebasan. Selanjutnya, pembelajaran konstruktivistik ini juga tidak berpusat pada guru atau berpusat pada peserta didik. Sebaliknya, konstruktivistik menekankan kesetaraan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga memungkinkan terjadinya pengembangan pengetahuan baru melalui elaborasi ide dan konsep yang dipelajari sebelumnya. Oleh karena itu, mengajar harus menghidupkan topik mati sehingga terciptanya pengetahuan, penguasaan, dan hasrat terhadap materi yang diajarkan serta keinginan untuk terus mempelajarinya lebih dalam. Next. Nah, untuk selanjutnya ada karakteristik pembelajaran konstruktivisme. Menurut Donald et al. Pada tahun 2006, implementasi pendekatan konstruktivisme dalam aktivitas pembelajaran memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada belajar aktif atau active learning, yaitu menekankan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, di mana mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif saja, tetapi juga berpartisipasi dalam eksplorasi, diskusi, dan juga refleksi. Yang kedua itu, siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran yang bersifat otentik dan situasional, sehingga materi yang dipelajari lebih relevan dengan kehidupan yang nyata dan bisa lebih mudah untuk dipahami dan dicerna oleh siswa. Yang ketiga, aktivitas belajar harus menarik dan menantang agar siswa tetap termotivasi dan di mana tugas yang diberikan ini harus sesuai dengan kemampuan mereka, tidak terlalu mudah maupun tidak terlalu sulit. Next. Yang keempat itu bridging, di mana siswa harus dapat mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya, yang dinamakan sebagai sebuah proses bridging, yang membantu mereka membangun pemahaman yang lebih mendalam. Yang kelima, siswa harus mampu merefleksikan pengetahuan yang sudah atau sedang dipelajari. Yang keenam, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa dalam melakukan konstruksi pengetahuan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, guru harus dapat memberi bantuan berupa scaffolding yang diperlukan oleh siswa dalam menempuh proses pembelajaran. Scaffolding ini diartikan sebagai dukungan yang diberikan kepada siswa selama menempuh proses pembelajaran. Dukungan tersebut dapat berupa pemberian bimbingan dan petunjuk dalam mempelajari konsep-konsep yang sulit dipahami. Scaffolding ini juga dapat juga pemberian contoh-contoh konsep yang diajarkan untuk memudahkan pemahaman siswa. Implementasi konsep scaffolding ini dalam pendekatan konstruktivisme bertujuan untuk menjamin pemahaman siswa terhadap isi atau materi pembelajaran. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya terkait pemaparan materi tentang implikasi pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran akan disampaikan oleh Syifa Nurul Hidayati. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai implikasi pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada implikasi teori Piaget dalam pembelajaran. Nah, di sini ada 6. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan belajar yang jelas. Nah, tujuan yang jelas membantu guru dan siswa memahami apa yang diharapkan dari proses belajar. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik, terstruktur, dan dapat dicapai, guru dapat lebih efektif dalam merancang kegiatan pembelajaran yang relevan. Nah, tujuan yang jelas juga memberikan arah bagi siswa sehingga mereka tahu fokus pembelajaran yang harus mereka capai. Nah, yang kedua yaitu ada memilih dan memilah bahan pembelajaran yang sesuai. Nah, bahan ajar harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif siswa, sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi baru dengan lebih baik. Nah, yang ketiga yaitu membuat tema pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar secara aktif.
Dengan menyusun tema yang relevan, siswa dapat mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman mereka sehari-hari, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Nah, pembelajaran yang aktif tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan kolaborasi. Nah, yang keempat yaitu menyusun proses pembelajaran yang relevan dengan tema. Nah, ini mencangkup penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi seperti pembelajaran berkelompok, eksperimen, dan pemecahan masalah. Nah, metode yang bervariasi ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dari berbagai perspektif dan cara, sehingga mereka dapat memahami konsep dengan lebih mendalam. Yang kelima yaitu menyediakan berbagai pertanyaan yang dapat membangun karakter kreatif siswa. Nah, dengan menyediakan pertanyaan yang memicu pemikiran kritis, siswa didorong untuk berdiskusi, bertanya, dan mengeksplorasi ide-ide baru. Nah, ini membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir, analitis, dan kreatif yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan di kehidupan nyata. Dan yang keenam yaitu menilai kegiatan serta hasil pembelajaran secara menyeluruh. Nah, dengan menilai kegiatan dan hasil pembelajaran secara menyeluruh, guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya implikasi teori Vygotsky yaitu ada dua. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan kelas yang kooperatif. Nah, lingkungan kelas yang kooperatif mendorong siswa untuk berinteraksi satu sama lain. Nah, dalam suasana seperti ini, siswa dapat berbagi ide, diskusi, dan bekerja sama untuk memecahkan masalah. Nah, yang kedua yaitu menekankan pentingnya scaffolding. Nah, proses di mana guru memberikan dukungan yang diperlukan pada siswa saat mereka belajar sesuatu yang baru atau ketika mereka menghadapi tantangan. Nah, ini mencangkup memberikan petunjuk, contoh, atau bantuan yang memudahkan siswa untuk memahami atau mengatasi suatu masalah. Yang ketiga yaitu ada implikasi teori Brunner dalam pembelajaran, yaitu ada 8. Yang pertama yaitu mendorong dan menghargai inisiatif serta otonomi siswa. Nah, guru harus memberi ruang bagi siswa untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran mereka. Nah, ini berarti membiarkan siswa berkontribusi dengan ide-ide mereka dan mengambil keputusan dalam proses belajar. Nah, yang kedua yaitu ada mengarahkan siswa untuk menggunakan berbagai sumber belajar. Nah, guru harus membantu siswa mengenali dan menggunakan berbagai sumber belajar, termasuk buku, video, dan bahan interaktif. Nah, ini memperluas perspektif siswa dan meningkatkan pemahaman mereka. Nah, yang ketiga yaitu ada menanyakan pemahaman siswa sebelum memberikan penjelasan. Nah, sebelum menjelaskan konsep baru, guru sebaiknya menanyakan kepada siswa tentang pemahaman mereka terkait konsep yang relevan. Nah, guru menyesuaikan penjelasan berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Yang keempat yaitu mendorong siswa untuk terlibat dalam diskusi. Nah, diskusi antar siswa dengan guru sangat penting dalam pembelajaran konstruktivisme. Hal ini memperkuat pemahaman dan keterampilan komunikasi siswa. Yang kelima yaitu memfasilitasi penyelidikan siswa melalui pertanyaan terbuka. Nah, guru sebaiknya menggunakan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menyelidiki lebih dalam. Nah, yang keenam yaitu mendorong siswa untuk mendiskusikan pengalaman yang menunjukkan kontradiksi. Nah, diskusi tentang pengalaman yang menunjukkan kontradiksi membantu siswa berpikir analitis dan mempertanyakan asumsi mereka. Nah, yang ketujuh yaitu memberikan waktu bagi siswa untuk menghubungkan ide dan menghasilkan metafora. Nah, memberikan waktu kepada siswa merenungkan ide-ide dan membuat koneksi antara konsep berbeda dapat memperdalam pemahaman mereka.
Nah, dan yang kedelapan yaitu menilai pengetahuan siswa berdasarkan aplikasi dan tugas yang terstruktur. Nah, penilaian harus dilakukan dengan pertimbangan bagaimana siswa menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata, bukan hanya berdasarkan ujian tertulis. Nah, selanjutnya itu peran guru dalam pembelajaran konstruktivisme, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka. Yang kedua, membimbing siswa untuk membentuk pengetahuan sendiri. Yang ketiga yaitu memahami cara berpikir siswa dalam belajar. Yang keempat, mendorong kemandirian siswa dengan memberi mereka kesempatan untuk mengambil keputusan. Yang kelima yaitu mengembangkan kemampuan siswa dalam pengambilan keputusan dan tindakan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan sistem pendukung yang memfasilitasi pembelajaran agar siswa bisa berlatih secara optimal. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syifa yang sudah memaparkan materinya. Mungkin dari kelompok kami, pemaparan materi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Nah, untuk selanjutnya, barangkali dari teman-teman ada saran ataupun pertanyaan terkait materi yang kami sampaikan, bisa langsung di kolom chat ya. Mungkin untuk presentasi pada kesempatan kali ini kami tutup. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan selama penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.